Hai guys, ketemu lagi sama Mbok D. Apa kabarnya guys? Semuanya pasti sehat-sehat seperti Mbok D juga di sini sehat-sehat selalu guys. Hari ini Mbok D mau belanja, belanja tanpa Pak Le, karena kita di rumah lagi ada apa pembetulan rumah guys. Jadi Pak Le harus nungguin karena ada yang kerja. Nah terus sementara Mbok dia harus banyak yang harus dilakukan, mau ke bank, mau ke, karena hari-hari biasa itu kan kita repot guys, dua-duanya ya, jadi nguli dan nguli lagi. Pak Le dari pagi sampai sore, Mbok D juga sama gitu kan, karena eh ya seperti Mbok D selalu bilang, kerja itu salah satu apa kepentingan juga, bukan kepentingan ya, salah satu eh, yang memang kita harus jalankan ya. Selama ini kan kita memang sehat, jadi ya kenapa nggak kerja gitu kan. Jadi eh, selama kita masih sehat, pekerjaan itu penting gitu guys, maksudnya. Aduh, ngomong kok belepetan. Jadi untuk menyelesaikan segala sesuatu itu harus hari-hari weekend atau kita ngambil libur. Dan ngambil libur itu nggak bisa sembarangan guys, karena libur kita tahun ini sudah mau habis karena Mbok D sudah ambil 3 minggu lebih ya guys. Kita punya liburan tuh 1 bulan guys. Jadi 1 bulan tapi hari Sabtu Minggu itu tidak terhitung. Jadi kita kerja 13 bulan. Kok gimana ya? Kerja 12 bulan, dibayarnya 13 bulan gitu maksudnya. Jadi uh, ya kayak gitu guys. Sabtu Minggu itu tidak terhitung, jadi yang namanya kita libur itu cuma Senin sampai Jumat, dan itu dibayar ya guys. Jadi makanya uh, Mbok D bisa aja sih, karena Mbok D banyak jam kerja, itu Mbok D bisa samakan waktunya, jadi Mbok D bisa ngambil libur mungkin 1 hari gitu ya guys. Tapi karena saat ini Mbok D belum ada jam lebih, jadi ya Mbok D nggak bisa ngambil libur. Maka dari itu untuk segala macam yang kita selesaikan gitu, kayak hari ini Mbok D harus ke bank. Sebenarnya weekend itu Mbok D sudah selesai guys, tapi karena kemarin itu hari Jumat, itu seharusnya Mbok D itu ke bank harus store uang buat perusahaan, karena Mbok D itu kerjanya salah satunya store uang juga gitu. Tapi nggak apa-apa guys, kalau yang penting kan Mbok D store gitu ya, maksimal itu harus sampai hari Senin, itu nggak masalah gitu loh sebenarnya. Tapi karena nanti hari Senin itu Mbok D sudah tahu schedule-nya tuh banyak sekali yang Mbok D harus selesaikan, makanya ya udah Mbok D setiap kali Mbok D tuh ngambil waktu hari Sabtu. Makanya hari Sabtu Mbok D pergi ke bank. Sebenarnya itu masih termasuk pekerjaan guys, cuma ya itu tadi Mbok D pun memang dibayar gitu ya, jadi Mbok D nggak bisa bilang kalau Mbok D nggak ada waktu gitu ya. Jadi Mbok D itu harus memang tugas gitu ya. Tapi karena ya itu tadi guys, Mbok D itu udah bertahun-tahun di perusahaan itu, hampir 20 tahun ya. Jadi Mbok D tahu bagaimana cara seluk-beluk, umpamanya Jumat Mbok D sudah nggak mampu lagi kerja gitu, maksudnya tenaga udah habis gitu ya. Itu Mbok D bisa undur sampai hari Sabtu. Hari Sabtu pun kepepet terus nggak bisa gitu guys ya. Hari Senin nggak apa-apa guys, itu yang penting ditransfer karena itu bukan duit yang Mbok D gitu ya. Nah jadi Mbok D ini sebenarnya bawa uang banyak.
keluyuran padahal bukan uangnya Mbok D gitu ya. Enggak, Mbok D mau mampir dulu ini ke supermarket, mau belanja gitu ya sebentar. Cuma ya itu guys, setelah ini Mbok D mesti ke bank, mesti beres-beresin yang pokoknya hari biasa nggak bisa selesaikan gitu guys ya. Jadi Mbok D ini masih dalam rangka tugas gitu ya, bukan semata-mata cuma weekend nyantai gitu. Enggak guys, jadi ceritanya seperti itu. Kerjaan Mbok D itu bisa diundur gitu ya. Jadi hari Sabtu itu bank kan cuma setengah hari, makanya Mbok D juga harus pagi-pagi. Apa namanya? Itu pun cuma sampai jam 12 ya guys ya. Jadi bukan setengah hari beneran, itu buka jam setengah 10, jam 12 sudah selesai. Maksimal kalau kita punya termin sama orang banknya gitu baru sih. Tapi itu tadi guys, karena Mbok D cuma mau store uang aja, ya nggak harus ketemu orangnya tapi nggak harus pakai termin gitu loh ya. Jadi Mbok D hari ini belanja sendiri tanpa Pak Le. Pak Le itu cemburu guys. Tadi waktu pergi pun dia udah bilang, kok pakai bajunya begini begitu. Mbok D itu dicemburuin luar biasa guys, karena dia bilang udah nggak usah dandan, harus pakai cincin gitu kan. Nih contohnya nih Mbok D pakai, karena kalau nggak dipakai guys, katanya nanti orang pikir kamu nih masih single gitu. Jadi tuh Mbok D di sini apa guys, jujur aja gitu ya, bukan Mbok D sok gitu. Mbok D ini di sini ya sangat eksotis ya. Jadi mungkin kalau di Indo Mbok D tuh nggak dilihat, Mbok D jalan pun orang nggak peduli gitu ya. Karena apa? Ya Mbok D sudah, ya ada yang bilang Mbok D ini sudah tua, lu nggak tahu diri gitu ya. Di sini tuh orang tuh mau tua mau muda guys, itu tidak ada masalah. Apalagi kalau Mbok D itu orang yang eksotis gitu ya. Jadi sangat spesial sekali untuk orang sini. Jadi yang lirik tuh banyak guys. Nah itu Pak Lek tahu. Makanya kata Pak Lek bilang, udah jangan lama-lama, belanjanya cepet-cepet pulang gitu. Lah gimana tuh kok cepet-cepet pulang? Kan Mbok dia bisa lihat-lihat dulu, ini ngevlog dulu gitu kan. Bukannya kalau sama Pak Lek nggak bisa ngevlog guys, bisa. Cuma kan Mbok dia sudah biasa ngevlog sama Pak Le. Nah sekali-sekali Mbok dia itu, jadi Mbok dia sendirian guys, nggak ada siapa-siapa gitu. Itu kan ini tasnya Mbok dia, dan itu juga harus Mbok dikirim, ada apa namanya ya, surat-surat yang Mbok dia harus kirim ke tempat pos gitu ya. Jadi Mbok dia tuh tugasnya gitu guys, ngirim uang, itu uang yang akhir minggu guys. Jadi apa namanya, penghasilan dari Senin sampai Jumat itu setiap toko ya. Nah itu Mbok D bagian pengiriman. Ya bukan hanya itu aja sih, tapi salah satu itu tugasnya Mbok D gitu loh ya. Makanya ada yang bilang, lu nggak punya otak, lu santer jamin B. Kalau Mbok D nggak punya otak guys, di sini Mbok D nggak bisa kerja ya. Kalau Mbok D tidak mudeng dengan hal-hal yang orang itu apa namanya sangka gitu ya. Memang profesinya tuh beda guys. Mbok D ini nge-YouTube hanya untuk ya curhat-curhat, dan Mbok D seneng ngevlog begini, cerita-cerita kehidupan Mbok D di Jerman gitu ya. Tapi bukan semata-mata Mbok D itu lomba untuk supaya gimana, enggak juga guys. Jadi Mbok D tuh di sini nge-YouTube ini senang-senang aja, karena banyak teman-teman atau banyak kenalan, banyak Mbok D merasa bangga aja gitu. Mbok D sekarang banyak yang berkomentar dan lain-lain itu ya guys ya. Jadi komunikasi ya. Jadi buat Mbok D di sini just for fun, seneng aja gitu. Bukan semata-mata Mbok D itu gantung sama YouTube,
Mbok De pun masih punya kehidupan biasa gitu ya. Jadi sekali lagi Mbok De ingatkan, kalau Mbok De dibilang nggak punya otak atau Mbok De dibilang udah tua loh apa, di sini begini guys ya, Mbok De setua apa yang orang pikir itu juga enggak, karena Mbok De di sini Mbok De pun belum bisa masuk pensiun. Di sini kalau orang belum masuk pensiun tuh masih dinamakan muda guys ya. Walaupun sudah masuk pensiun, ada yang masuk pensiun muda gitu ya. Tapi di sini Mbok De belum bisa. Nah, artinya Mbok De di sini masih banyak tugas, Mbok De belum tua. Minimum perasaan Mbok De itu belum tua gitu guys ya. Jadi tua tuh nggak apa-apa guys, yang penting apa ya, pikirannya tuh muda kayak Mbok De ini gitu loh. Umur itu kan cuma angka ya. Sebenarnya umur cuma angka, nah kita ini tergantung cara kita berpikir. Kalau kita merasa dirinya tua, ya tua guys. Tapi kalau kita merasa muda, kayak Mbok De ini, memang Mbok De masih merasa muda gitu ya, bukan Mbok De sok muda gitu. Enggak guys, di sini Mbok De masih ada tugas, masih bekerja, ternyata masih ada orang yang memerlukan, yaitu perusahaan yang besar sekali ya, terutama di Jerman guys ya. Jadi perusahaan besar itu bukannya dia nggak dapat orang gitu guys, tapi di sini kerja itu guys, kalau sudah bagus ya, sudah cocok, sudah bisa, itu bukan seorang perusahaan itu sayang gitu untuk melepaskan apa pegawai yang kayak Mbok De, fleksibel, kapan saja Mbok De bisa apa dipanggil, dan Mbok De itu orangnya standby gitu guys. Jadi apa itu perusahaan itu sangat sayang sekali sama Mbok De. Mbok De kan ngevlog apa video yang lalu, Mbok De cerita bahwa perusahaan itu pun bersyukur dan apa merasa bangga, sehingga Mbok De pun dikasih apa bonus gitu ya guys ya. Karena apa? Itu tadi Mbok De bisa melakukan apa yang perusahaan itu kasih tugas, dan Mbok De menjalankan dengan senang hati, dan Mbok De pun merasakan apa menjalankan tuh dengan benar-benar gitu ya, karena itu pekerjaan tuh pun Mbok De sangat penting sekali. Jadi kalau Mbok De nggak punya otak, atau Mbok De ini maaf guys, ini Mbok De ngomong kayak gini nggak punya otak, karena Mbok De di otak-otakan gitu loh, dan itu bukan siapa-siapa guys, jadi sesama YouTuber, jadi tidak etis gitu guys ya. Kalau yang ngomong itu orang luar guys, apa fan-fan Mbok De yang di luar sana, itu Mbok De nggak masalah gitu, tapi kalau sesama YouTuber itu nggak pantas gitu ya. Orang kita sama-sama nge-YouTube kok gitu ya. Nah, jadi mau bilang apapun profesinya dia maupun dia siapapun, kenyataannya kan juga masih sama-sama nge-YouTube gitu loh. Jadi nggak etis lah gitu. Makanya Mbok De dibilang nggak punya otak, Mbok De sudah tua, tidak layak lagi eksis gitu ya. Duh, YouTube aja tidak melarang, bahkan YouTube merasa bangga gitu ya bahwa seorang Sandra Jamin B ternyata mampu gitu ya membuat video yang bisa ditonton banyak orang, sehingga apa ya, buat Mbok De tuh bangga gitu ya. Nah, sedangkan sesama kreator kok berani-berani melarang Mbok De gitu loh, sesama nge-YouTube gitu ya. Nyantai aja gitu loh guys. Jadi jangan terlalu memusingkan orang lain. Kalau orang lain tuh nggak mau dikasih tahu atau nggak mau di apa, kita boleh menasihatin siapapun gitu ya. Tapi bukan berarti nasihat kita tuh harus diterima semuanya gitu. Kadang-kadang kan ada yang nggak bisa diterima gitu guys ya. Ya kita harus respect gitu ya, karena belum tentu semua pendapat apa yang kita keluarkan itu cocok untuk orang lain. Ada juga pendapat-pendapat itu yang memang tidak cocok, tidak bisa dipraktekkan guys ya. Jadi kalau menurut Mbok De sih, kita ini nyantai aja, karena hidup ini
apa ya, eee, terlalu ruwet untuk mengikuti, atau bukan mengikuti, maksudnya ngapain kita membuat hidup ini ruwet yang kita tidak seharusnya kita ikutin gitu ya. Nah kalau Mbok De sih, Mbok De ini penikmat hidup, jadi Mbok De ini suka menikmatin hidup, jadi Mbok De nggak mau ruwet guys. Nah, Mbok De kasih tip aja gitu, kalau kita tuh menasehati seseorang ya, mungkin menurut kita tuh bagus gitu ya, itu kan menurut kita. Nah menurut orang tersebut kalau tidak bisa diterapkan ya, itu kita juga harus respect gitu ya, karena apapun nasihat kita, apapun yang kita maksud itu baik, tapi belum tentu baik untuk orang tersebut gitu ya. Dan untuk mengeterapkan itu tidak semuanya tuh bisa diterapkan gitu ya. Karena ya itu tadi, setiap kita itu berbeda, setiap orang itu berbeda ya. Jadi kita harus belajar di sini sama-sama merespeki. Kalau pendapat kita tidak diterima ya sudah nggak apa-apa gitu. Yang penting kan kita tujuan kita tuh baik. Udah menyampaikan hal-hal yang mungkin kebaikan gitu ya. Tapi itu tadi guys, kalau tidak diterima atau tidak sesuai, ya sudah kita harus belajar belajar menerima bahwa pendapat kita tuh ditolak gitu ya. Dan tidak boleh kita tuh memaki-maki orang lain, karena kita tuh hanya teman gitu guys ya. Kemarahan kita tuh kadang-kadang kita harus kontrol dengan siapa kita marah gitu. Apakah pantaskah kita tuh maki-maki orang seperti itu gitu loh. Itu sih kalau Mbok De belum pernah guys maki-maki orang sampai seperti itu gitu ya, bahkan mengotak-ngotakan bilang kalau Mbok De ini orang yang tidak sesuai apa yang dia pikirkan gitu ya. Memang setiap kita tuh punya pikiran beda-beda, setiap kita tuh harus berbeda. Itu logis ya, guys. Karena kalau kita semuanya tuh sama, pendapat sama, selera sama, dan nanti rebutan itu bojonya orang selera sama, apa mau gitu kan ya nggak mungkin. Selera kita kan memang beda-beda ya. Kalau menurut Mbak De sih bagus ya, kita punya selera tuh beda-beda ya. Jadi nggak mungkin kita rebutan suami orang, istri orang, karena selera kita beda ya. Mungkin buat orang lain suami kita tuh luar biasa, belum tentu luar biasa buat Mbak De gitu kan. Nah sementara juga Mbak De sama, Pak Le itu buat Mbak De luar biasa, berondong bule yang wow gitu ya. Itu kan buat Mbak De. Belum tentu orang lain tuh suka sama Pak Le gitu ya, karena selera lagi, kembali lagi ke selera guys ya. Jadi kita di sini belajar gitu ya, merespeki orang lain bahwa pendapat kita tidak harus selalu diterima sama orang lain gitu ya. Kalau tidak diterima kita pun harus belajar uh, menerimanya gitu. Begitulah guys, ini bukan Mbok De mau menggurui guys, tapi inilah kehidupan yang Mbok De alami. Memang seperti ini ya, kita tidak bisa gitu menguasai orang lain, bahwa orang lain tuh harus seperti apa yang kita pikirkan gitu, nggak bisa guys, karena kita tuh bukan siapa-siapa ya, kita hanya sebagai teman. Kalau memang pendapat kita tidak diterima ya terima apa adanya gitu, karena kalau kita maki-maki orang, apalagi kalau ada tulisan gitu guys ya, kalau Mbok De mau Mbok De bisa kasih lihat gitu ya. Tapi di sini apakah Mbok De seperti itu? Tapi sekali lagi kan Mbok De bilang, jangan Mbok De dipepet, dipojokkan, sehingga Mbok De harus membela diri gitu ya. Nah jadi kalau menurut Mbok De apalagi tulisan gitu ya guys, tulisan itu, woi bukti, bukti kata-kata gitu guys ya. Nah jadi berbijaksanalah kita berteman maupun dengan siapapun gitu. Jadi tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan gitu guys ya.
Oke guys, ini di depanku ada orang ngeliatin terus karena Mbok De ngevlog kayak gini nih orang nggak tahu guys Mbok De tuh ngapain gitu kok sama Handy ngomong sendiri, telepon dengan siapa, kok pakai dipegangin gitu. Karena di sini itu tidak umum guys ya. Karena nge-YouTube itu di Jerman belum begitu dikenal guys. Belum begitu kenal, mereka tidak ada interesting gitu ya. Buat mereka nge-YouTube itu apaan sih gitu ya, tidak penting gitu kan. Nah makanya ada yang ngeliatin Mbok De seolah-olah kayaknya gimana gitu. Tapi nggak apa-apa, Mbok De itu orangnya pede sekali. Walaupun kadang Mbok De ada yang bilang gitu ya, ya persiapkan mental lah, bla bla bla, mental kerupuk, mental apa, nggak apa-apa guys. Mbok De tetap di sini semangat dan Mbok De tidak pernah memikirkan bahwa Mbok De itu bagaimana gitu ya. Yang penting Mbok De ini tidak merugikan siapapun gitu guys, karena Mbok De hidup tidak minta-minta ke orang lain. Mbok De kerja keras guys di sini ya. Kan Mbok De selalu bilang Mbok De ini bangun jam 3 pagi, pulang ke rumah juga jam 3 sore ya. Tuh guys, depan sana supermarket, belakang sana juga supermarket. Mbok De ini di tengah-tengah supermarket yang banyak supermarket kan. Sebelah sana toko baju lagi diobral. Itu ada tulisannya Shell. Shellnya gede-gede, murah meriah, muntah. Sekarang nih semuanya lagi diobral guys di sini ya. Tapi Mbok De tidak tergiur, pokoknya Mbok De. Karena gini guys, musim panas ini di Jerman nggak terlalu lama. Jadi kalau kita ngikutin sel sana, sel sini semuanya itu, aduh, lemari kita roboh gitu loh. Ya. Jadi Mbok De mau belanja yang perlu-perlu aja. Saat ini Mbok De mau beli ya yang perlu-perlu aja guys, kayak makanan, minuman, yang kiranya Mbok De perlu gitu guys. Aduh, sekarang udah vlog pun bisa aku karena Mbok De juga tadi bangun pagi-pagi guys. Jadi harus bangun pagi biar Mbok De ada waktu gitu loh keluar ya. Begitu guys, inilah curhatan Mbok De dan cuap-cuap Mbok De hari Sabtu di Jerman. Jam piro nih guys, 9:30 pagi. Pengalaman kehidupan Mbok De di Jerman gitu guys ya. Jadi suka dan duka di Jerman ini seperti ini. Jadi hidup itu di sini sangat keras sekali. Keras artinya bukan keras guys. Jadi gini loh, hidup di sini tuh memang ada enaknya, ada nggak enaknya juga. Enaknya kita tuh di sini Mbok De gitu ya, nggak terlalu memusingkan hal-hal yang tidak penting gitu guys ya. Ya nggak enaknya itu tadi peraturan sangat ketat sekali. Jadi kita memang harus mengikuti peraturan-peraturan setempat ya guys, dimanapun kita berada. Sebenarnya kalau kita ikutin peraturan ini guys, Mbok De sih aman-aman saja gitu ya, nggak masalah. Tapi kadang-kadang terlalu ketat gitu guys ya. Tapi ya nggak apa-apa lah memang setiap negara membuat peraturan sendiri-sendiri gitu ya. Jadi kita juga harus menerimanya gitu guys ya. Oke guys, sampai di sini dulu. Inilah cerita kehidupan Mbok De di Jerman. Ya, sehat-sehat selalu guys. Terima kasih yang sudah menyimak videonya Mbok De. Dan jangan lupa bahagia guys, karena bahagia itu penting. Dan jangan lupa makan guys. Mbok De menor-menor kayak barongan. Oke guys, tetap tersenyum karena senyuman itu ibadah. Jadi menghadapi segala sesuatu biar ringan gitu guys ya. Ketemu lagi guys di video berikutnya. Kalian semuanya the best. I love you. Bye bye guys.